Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kadek Dinar Prajaswari dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Maswardi Surjaningrat, kelahiran 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Memiliki 6 orang anak yang bernama Bambang Sukawati Dewantara, Syailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Asti Wandasari, Subroto Arya Mataram, Sudiro Ali Murtono. Memiliki istri yang bernama Nyi Sutartina. Ki Hajar Dewantara dimakamkan di Taman Wijaya Brata di Yogyakarta. Memiliki jabatan sebelumnya di Indonesia sebagai Menteri Pengajar Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ia merupakan putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Pakualam ketiga. Ki Hajar Dewantara telah menamatkan pendidikan dasar di Erups Leisure School. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Di sini aku juga akan ngejelasin awal karir Ki Hajar Dewantara sampai pernah mengalami pengasingan di Belanda. Awal karir Ki Hajar Dewantara. Tanpa melanjutkan sekolah, ia pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sudi Utomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Usara. Suwardi tergolong salah satu penulis yang handal pada masanya. Gaya tulisannya sendiri bersifat komutatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Pengasingan di Belanda. Gerakan serta sindiran Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya dan di beberapa tulisan lainnya pada akhirnya menyulut kemarahan dari Belanda. Hingga pada akhirnya Gubernur Jenderal Hindenburg memerintahkan pengasingan Ki Hajar Dewantara di Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya yang dihukum dan diasingkan juga, yaitu Dr. Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, pengasingan mereka pun dipindahkan ke Belanda. Pengasingan tersebut tidak disia-siakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di Belanda, ia mendalami bidang pendidikan dan pengajaran, hingga pada akhirnya memperoleh sertifikat Europa's Acte. Setelah melewati masa pengasingan pada tahun 1918, Suwardi pun mulai mencurahkan perhatiannya yang tinggi dalam bidang pendidikan, dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peran Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 3 Juli 1922, ia bersama rekan-rekannya mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional dengan menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak hanya melalui pendirian Taman Siswa, perjuangan Ki Hajar Dewantara juga melanjutkan menulis di berbagai surat kabar. Bedanya, tulisannya kali ini tidak lagi bernuansa politik, melainkan lebih dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan-tulisannya tersebut berisi konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang luas dan berwawasan kebangsaan. Melalui konsep-konsep itulah, ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam perjuangannya tersebut, ia memiliki beberapa semboyan yang terkenal loh, yaitu Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ingarsa Suntolodo, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan baik.
Semboyan-semboyan tersebut masih tetap digunakan dalam dunia pendidikan kita hingga saat ini, utamanya di sekolah taman siswa. Ini nih alasan saya memilih tokoh Ki Hajar Dewantara. Karena sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara yang layak diteladani dan memiliki sikap kepahlawanan rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, dan semangat nasionalisme yang tinggi. Oke, segitu dulu yang bisa aku jelasin tentang tokoh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.